Ya. Annyeong Mamen, nama saya Fevi Analika Prameswari. Teman-teman bisa panggil saya Mamen Fevi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Universitas Gadjah Mada. Nah, Fakultas ISIPOL-nya UGM itu dikategorikan dalam IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kebetulan, saya berasal dari jurusan IPS saat SMA. Sekarang kita flashback dulu ke masa SMA-nya Mamen Fevi. Mamen Fevi dulu berasal dari SMA Negeri 1 Kalasan, jurusan IPS pasti. Kenapa IPS? Karena dulu pertama bingung mau IPA atau IPS. Kedua, ternyata saat kelas 1 mau naik kelas 2, ya nilainya kurang mencukupi untuk masuk ke IPA. Oke lah, itu bukan masalah. Dulu saya bercita-cita ingin menjadi duta besarnya Indonesia. Sangat hebat menurut saya saat itu, dan membuat saya menginginkan jurusan hubungan internasionalnya UGM. Saya kejar, saya ingin masuk HI UGM. Saya ikut bimbel, siang sore, oke, saya jalani. Saat tes pengumuman, ternyata menyedihkan. Saya tidak bisa masuk ke hubungan internasional. Mulailah bingung. Cita-cita saya duta besar, tetapi HI nggak masuk. Dan saya menginginkan perguruan tinggi negeri. Dan ternyata ada teman yang memberikan saya informasi kalau sebenarnya kalau pengen jadi duta besar itu nggak cuma di HI, di komunikasi juga bisa kok. Maksudnya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu juga bisa kok menjadikan kita duta besarnya Indonesia. Emang sih dulu tuh saat-saat kita SMA, jujur aja, anak kelas 1 tuh masih bingung. Dari pemilihan jurusan IPA IPS itu bingung, apalagi memilih jurusan apa nanti di kuliahnya. Itu masih bingung banget. Wajar kan, karena dulu tuh belum ada mentor ya, kayak teman-teman sekarang, kayak mamen-mamen kita ini, yang membantu teman-teman untuk memilih jurusan. Untuk lebih memotivasi teman-teman, memilih jurusan apa, mimpinya harus dicapai, harus, jangan sampai enggak. Kita nanti akan memotivasi teman-teman, pokoknya harus jadi apa yang kalian impikan. Nah, dulu saya masuk tuh melalui jalur tulis, jalur senam PTN. Syaratnya, ilmu komunikasi tuh nggak memerlukan syarat yang susah. Hanya bisa berkomunikasi, udah itu aja, berkomunikasi. Bisa tulis, bisa baca, bisa mendengar. Enough, cukup, gitu aja. Untuk selebihnya, bisa dipelajari di ilmu komunikasi. Studi standar, oke lah, gak usah lama-lama. Ilmu komunikasi itu selama 3,5 tahun, teman-teman bisa lulus. Itu kalau kalian benar-benar serius menjalani ilmu komunikasi. Oh, oke lah, paling lama 4,5 tahun, sekitar itu. Jangan sampai lebih. Ya, memang sih kadang teman-teman kita yang lain itu lebih dari 5 tahun karena terjebak profesi pekerjaan. Selain kuliah, mereka bekerja. Bekerja yang membuat mereka tuh keasikan. Itu nanti sulitnya di situ. Kalian harus memilih, lebih bekerja atau meneruskan kuliah dulu. Itu terserah kalian. Tapi kalau saya sarankan, lebih baik luluskan kuliah dulu. Jangan lama-lama kuliahnya. Kasihan orang tua membiayai kalian. Tentang biaya, kalau kalian mengambil SKS minimal, maksud saya maksimal nih, penuh, itu 24 SKS. 24 SKS seharga kurang lebih 2 juta rupiah per semester. Hitung aja kalau kalian cepet ya, lulusnya 3,5 tahun, itu hanya mungkin 7 jutaan ya untuk per semesternya. Gak mahal kan? Kalian bisa mengusahakan itu. Dan jangan putus asa. Kalau kalian merasa, aduh orang tua nggak biasa biayain, orang tua gini, orang tua gitu, kalian bisa mengusahakannya sendiri. Asal kalian rajin belajarnya, kalian bisa mendapatkan IP bagus, banyak beasiswa yang bisa kalian kejar di sini. Banyak banget, karena saya juga udah pernah mendapatkan beasiswa sekali sih, dan sedang mencoba lagi. Kita nggak akan berhenti mencoba untuk dapetin itu, untuk membantu orang tua. Karena nantinya hasil dari itu juga kita yang ngerasain, bukan cuma orang tua. Lalu di mata kuliahnya ilmu komunikasi itu banyak. Kita di UGM, ilmu komunikasi itu terkonsentrasi menjadi 2. Yang pertama, lebih ke jurnalis. Yang kedua, PR dan iklan. Jurnalis, kita tentang tulis-menulis, tentang membuat, tentang editor, tentang program dari sebuah acara di TV ataupun radio. Lalu kita ada film juga,
kita nanti yang akan bekerja di belakang layar. Lalu mengenai fotografer, fotografi, itu juga akan dipelajari di ilmu komunikasi. Lalu konsentrasi kedua, yaitu ilmu komunikasi strategis. Strategis itu ada dua. Strategis nanti mempelajari tentang periklanan atau advertising. Yang kedua itu ada public relation atau humas. Di sini kalian bisa memilih sesuai minat kalian, sesuai bakat kalian, bisa kalian pilih. Dan jangan sampai kalian itu salah memilih konsentrasi ya nanti di semester 3. Karena nantinya konsentrasi itu akan menentukan masa depan kalian. Apa cita-cita kalian harus kalian pilih. Jangan sampai memilih konsentrasi itu karena ikut-ikutan teman. Aduh, teman aku ada yang jurnalis, ada yang ke konsentrasi strategis, lalu ikut ke situ. Itu emang benar-benar harus dari dasar hati. Kalau enggak, sia-sialah kalian pokoknya. Dan tentang karir, maksud saya karir itu karena sudah dikonsentrasikan menjadi dua, yaitu jurnalisme dan PR iklan. Kalian bisa langsung kerja menurut tentang konsentrasi kalian itu. Mau jadi public relation, mau jadi apa, mau jadi EO juga bisa, event organizer itu kalian bisa. Lalu pengen menjadi pengajar, pengen jadi dosen ilmu komunikasi bisa. Lalu pengen menjadi jurnalis, pengen kerja di biro periklanan, kalian yang mendesain iklan-iklan yang ada di TV, iklan-iklan yang ada di radio. Dan jangan salah, periklanan itu gajinya nggak cuma sedikit, nggak kalah gaji juga dengan dokter. Saya sangat menyayangkan kalau ternyata banyak orang yang lebih memikirkan, kenapa nggak ambil jurusan dokter? Kan dokter banyak duitnya, kan dokter prospeknya bagus. Salah, saya tangkas gitu. Karena ternyata masih banyak jurusan yang memiliki prospek ke depan lebih baik. Kayak ilmu komunikasi ke iklan, itu iklan juga sangat baik, sangat lumayan. Oke, untuk teman-teman yang pada mau tanya-tanya lebih lanjut tentang jurusan-jurusan, bisa hubungi nanti di www.mahamentor.com atau di Facebook saya, Fevika Anaria Pramestama. Salam amen!